Dan informasi terkini pasca kecelakaan maut bus pariwisata di Probolinggo, Jawa Timur, kami ajak Anda bergabung dengan Muhammad Syafwan yang ada di TKP. Selamat siang Syafwan. Syafwan, bagaimana hasil penyelidikan sementara? Apa yang kemudian menjadi penyebab kecelakaan ini? Pemirsa kita langsung dari lereng Gunung Bromo, yaitu Jalan Oto, Kecamatan Lubang, Kabupaten Probolinggo, di mana di belakang saya ini adalah tempat terjadinya kecelakaan rombongan bus wisata Bromo dari keluarga Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Dari hasil oleh TKP yang dilakukan tadi merupakan tim gabungan dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jatim, dan Satlantas Polres Probolinggo menggunakan alat TAA atau analisis kecelakaan lalu lintas, di mana diharapkan dengan alat tersebut bisa menyimpulkan kronologis sebenarnya atau penyebab sebenarnya apakah memang terjadi kecelakaan ini dikarenakan rem blong. Sampai saat ini masih dilakukan oleh TKP secara bergantian untuk memenuhi berkas pemeriksaan lebih lanjut. Kembali ke studio. Ya, Syahwan, apakah analisis awal dari kepolisian memang ini disebabkan karena remblong? Mengapa disebabkan karena remblong, Syahwan? Dari hasil pemeriksaan masih belum disimpulkan, namun data-data atau barang bukti semua sudah ditemukan dan diperkirakan 2 hari, dalam 2 hari ini bisa disimpulkan bahwa penyebab pasti maupun tersangka yang akan dilakukan penetapan oleh Polres Probolinggo setempat. Oke. Syafwan, kita ingin mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya jalur ini. Apakah kemudian jalur ini memang rawan terjadi kecelakaan atau bagaimana, seperti apa menggambarkan jalur di tempat Anda berada sekarang ini? Jalur di belakang saya merupakan jalur menuju Gunung Bromo melalui Jalan Raya Boto, di mana tempat di belakang ini adalah agak menurun. Jadi kalau memang kendaraan dari atas, jika terjadi remblong, kemudi tidak akan bisa mengendalikan karena kecepatan semakin tidak terkendali. Tepat di belakang saya itu merupakan bus yang kemarin rombongan dari karyawan Rumah Sakit Bina Sehat terjadi kecelakaan. Kewirangannya sekitar hampir 30 derajat. Ya, Syahwan, untuk kondisi sopir sendiri ini bagaimana? Apakah sudah ada keterangan dari pihak kepolisian? Saat ini sopir diketahui bernama Arbari, umur 59, dari warga Jember. Saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Aroji karena mengalami luka-luka ringan. Sementara pemeriksaan masih menunggu sampai sopir sembuh total. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memenuhi berkas selain keterangan dari sejumlah saksi di lapangan untuk menetapkan siapa tersangka yang akan ditetapkan nanti. Ya, baik, terima kasih Syafwan. Kini kita bergeser ke Sinto Sofiadin. Selamat siang Sinto. Sinto, bagaimana kondisi terkini korban kecelakaan? Ya, saat ini saya berada di kawasan rumah Hendra, di mana Hendra ini waktu ke Bromo membawa istri dan anaknya. Sementara istri dan anaknya juga menjadi korban meninggal dunia. Menurut keterangan dari keluarga korban Hendra, mereka berdharma wisata ke Bromo ini atas traktiran salah satu perawat yang mendapat yang lulus sarjana keperawatan. Jadi mereka mengajak teman-temannya untuk berwisata ke Gunung Bromo seperti itu. Sementara itu Hendra sendiri meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih di kelas 4 SD.
jenazah Hendra dan istri dan anaknya tadi malam langsung dikuburkan setelah disemayamkan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, seperti itu. Sementara itu korban lain saat ini ada 15 korban yang mengalami luka-luka masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bina Sehat, seperti itu. Ya, Sinto, ini dari 8 korban yang meninggal dunia, apakah ke-8-nya sudah dimakamkan atau masih ada yang di rumah sakit, Sinto? Ya, setelah datang dari Probolinggo sekitar jam setengah 10 malam, 1 diantaranya dibawa ke Madiun karena akan dimakamkan di keluarga di sana. Sementara 7 korban meninggal lainnya disemayamkan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember, kemudian dilakukan sholat jenazah. Langsung ke-7 korban ini dibawa ke rumah masing-masing untuk dimakamkan. Dan semua ke-7 korban ini tadi malam langsung dimakamkan seperti itu. Ya, baik, terima kasih Sinto Sofiadin dari rumah korban kecelakaan, dan sebelumnya ada Muhammad Syahwan yang ada di TKP kecelakaan. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.